بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وهدانا إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيله إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pagi ini kita bersyukur kepada Allah masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita masih diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan kemudahan dan kemampuan untuk bisa memenuhi titah Allah, di antaranya melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan talabul ilmi, yang mudah-mudahan apapun yang kita lakukan di pagi ini berupa kebaikan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai amal soleh kelak di yaumul akhir. Dan kita juga bersyukur kepada Allah sampai saat ini masih istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah agar kelak mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW, sehingga kita kelak berada dalam surganya Allah bersama Rasulullah SAW. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pagi ini insyaallah kita akan membahas satu tema terkait dengan perkara akidah, yaitu hati yang mentauhidkan Allah. Dari tema ini mudah-mudahan kita dapat menginspirasi terkait apa yang selama ini kita perbuat. Apakah hati yang selama ini Allah gerakan sudah mentauhidkan terhadap Allah Subhanahu wa taala atau belum? Maka di sini kita akan mengupas, membongkar seluk-beluk terkait dengan perkara hati dan hal-hal yang lainnya. Dari tema ini, ya, seseorang untuk memiliki hati yang mentauhidkan Allah itu perlu syarat. Jadi tidak mudah dengan begitu saja, tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama, tentu saja hati itu harus sehat dulu. Ini wajib. Hati yang sehat, hati yang selamat akan menumbuhkan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang positif, akan menumbuhkan berbagai macam kecerdasan spiritual
Dan hati yang sehat ini juga akan mencerdaskan dirinya dalam hal untuk melakukan berbagai macam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara hati yang sehat itu yang pertama adalah istiqomah di atas ketaatan. Ini ciri hati yang sehat. Kita bersyukur kepada Allah dan berharap juga kepada Allah, semoga kita ini memiliki hati yang sehat, karena selama ini kita istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Maknanya apa yang dimaksud di sini? Kita mampu untuk menjaga berbagai macam amal yang selama ini kita lakukan. Misal kita itu istiqomah dalam salat subuh berjamaah, istiqomah kita dalam berthalabul ilmi. Kenapa kita bisa istiqomah? Karena ada salah satu girah, ada sebuah rangsangan kita bisa istiqomah dalam menjalankan ketaatan itu, karena setiap perbuatan yang kita lakukan ada keutamaan. Berarti syaratnya apa? Ilmu. Kita datang ke sini tidak sembarangan, Pak. Ada dasarnya. Bagi orang yang memiliki ilmu, dia akan tahu keutamaan kenapa kita harus sholat subuh berjamaah. Dalam hadis yang sahih, ya, riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW itu mengatakan begini: wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Ini sebagai contoh saja. Barang siapa di antara kalian yang sholat subuh dengan cara berjamaah, maknanya di sini berjamaah yang dilakukan di masjid, faka'annama shallal laila kullah, maka seolah-olah orang ini melakukan sholat semalam suntuk. Maka wajar bagi kita, kenapa kita mampu untuk melangkahkan kaki ke masjid ini, dan itu kita lakukan dengan cara istiqomah, karena ada harapan bandingannya sholat subuh itu dibanding, ya bandingannya itu adalah sama halnya dengan seseorang melakukan sholat semalam suntuk. Ada nggak yang mampu dari maghrib sampai subuh sholat aja? Saya rasa tidak ada yang mampu. Tapi dengan satu waktu berjamaah, ya, sholat subuh berjamaah di masjid, itu sudah cukup, ya. Istiqomah di atas ketaatan. Dan ini juga merupakan apa? Perintah dari Allah. Kata Allah, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah, kata Allah, terhadap apa yang aku perintahkan kepada kalian. Jadi yang menyuruh istiqomah itu adalah Allah sendiri. Kan ada orang ketika menjalankan suatu amalan, ada yang istiqomah, ada yang enggak. Malah kata Rasulullah SAW, Allah itu mencintai seseorang yang melakukan suatu amalan, yang amalan itu ringan sekali, tapi dilakukan secara iltizam, kontinu. Itu yang paling bagus daripada dia datang hanya sekali datang, besoknya enggak, gitu, ya. Nah, itu. Nah, kita bisa istiqomah dalam berthalabul ilmi, masya Allah, Pak. Ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ciri hati yang sehat seperti itu. Istiqomah dia. Apapun kondisi yang dia hadapi, tetap dia istiqomah. Misal begini, kita tidak mampu untuk melangkahkan kaki untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena ada uzur syar'i, kita sakit. Jangan khawatir, kata Rasulullah. Kalau orang sudah istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi suatu ketika dia itu ada uzur syar'i, dia sakit sampai dia tidak bisa menghadiri atau mengerjakan kewajiban itu, pahalanya sama dengan ketika dia melaksanakan ketika dia sehat. Sama itu pahalanya. Itulah yang keistimewaan daripada keistiqomahan. Nah, itu. Yang kedua, hati yang sehat adalah yang tetap dia berpegang teguh kepada tali Allah, kepada koridor hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Dan kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Kita itu disuruh untuk berpegang teguh kepada tali Allah. Wala tafarraqu.
dan tidak boleh untuk bercerai-berai di sini. Orang kalau sudah berpegang teguh kepada Allah, menjadikan Allah sebagai pelindungnya, menjadikan Allah sebagai tempat mengadunya, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup atau undang-undang hidupnya, insya Allah orang ini akan semakin cerdas, hatinya akan semakin sehat. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau hati sudah sehat, berarti apapun yang kita mohon kepada Allah terkabul, akan terkabul, karena sudah bersih. Makanya kan ada namanya, ada hati yang qalbun salim, ada yang qalbun maridun. Ada hati yang sehat, ada hati yang selamat, ada hati yang sakit. Nah, kalau hati yang sehat ini adalah hati yang betul-betul menjadikan Allah sebagai pelindung dirinya, menjadikan Allah sebagai tempat bergantung untuk dirinya, dan menjadikan Al-Quran sebagai dustur pedoman hidupnya. Jadi dia diatur dengan Al-Quran, dia ridho, dia ikhlas. Kita mohon kepada Allah, insya Allah Allah akan kabulkan permohonan kita. Kenapa? Hati kita sudah sehat, hati kita sudah selamat. Itulah, tetap berpegang teguh pada tarik Allah. Nah, yang ketiga adalah terhindar dari penyakit TBC. Bukan tuberkulosis, bukan. TBC ini singkatan dari tahayul, bid'ah, dan khurafat. Terhindar dari berbagai macam kesyirikan, terhindar dari berbagai macam kebid'ahan. Hati kalau sudah terbebas dari kesyirikan, insya Allah orang ini sudah memegang satu tiket surga, diantaranya apa? Tauhid. Tapi kalau hatinya masih condong kepada tahayul, kepada khurafat, kepada apa? Kepada kesyirikan-kesyirikan yang lainnya, jangan harap itu bisa mendapatkan pertolongan Allah. Kenapa? Karena dia telah mengkhianati Allah. Dia telah melakukan sebuah kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara melakukan berbagai macam kesyirikan. Dan banyak orang yang tidak menyadari kalau dirinya melakukan sebuah kesyirikan bahwa amalnya itu akan selamat. Tidak bakalan selamat amal dia itu. Orang selama hidupnya dia berbuat syirik, setiap hari dia berbuat syirik, dia sholat, dia rajin sholatnya, rajin sedekahnya, rajin puasanya, rajin berbuat kebaikannya, itu semua layah batunna amaluk, terhapus semuanya itu, tidak ada manfaatnya sama sekali. Nih, kita ahli sholat, Pak. Sholat tidak pernah tertinggal berjamaah, puasa sunnahnya tidak pernah tertinggal, baca Qur'annya tidak pernah tertinggal, rajin sekali. Datang aja ke paranormal, datang ke si dukun itu, bertanya kepada dia, berobat kepada dia, minta pertolongan kepada dia, la yahbatanna amalu, terhapus tuh amal-amalnya itu. Tidak ada lagi ya amal kebaikan di dalam dirinya. Bertanya saja sudah tidak boleh. Man ata arafan, barang siapa yang datang kepada tukang tenung, tukang ramal, ya fasa'alahu, kemudian itu bertanya, dia bertanya kepada orang itu, ya, dan dia tuh membenarkan apa yang dijawab oleh si dukun itu. Maka kata Rasulullah ada dua di sini. Yang pertama adalah faqad kafara bima anzala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah dia tidak akan diterima sholatnya arba'ina yauman, selama 40 hari. Itu gara-gara dia datang ke orang pinter, ke tukang ramal, tukang dukun, dia bertanya di situ, membenarkan pertanyaan, fasaddaqahu bima yaqul, telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Nah, ada lagi seperti kayak tahayul misalkan, bentuknya apa? Ini banyak kepercayaan-kepercayaan yang masih dianut oleh masyarakat kita, Pak. Hati-hati ini. Saya belum lama nganterin orang
nikahan, lamaran daerah Puri Petak sini. Ketika habis lamaran ya ditanya dari keluarga pihak laki-laki, kapan nih kira-kira Pak waktunya? Apa dia jawab, nanti saya akan cari wangsit dulu. Setelah itu datang lagi yang kedua kalinya, sudah mendapatkan hari pernikahannya itu. Apa dia bilang, Pak Ustadz, alhamdulillah saya sudah mendapatkan hari pernikahan setelah saya berkunjung berziarah ke makam mbah saya. Saya dapat bisikan di situ, nanti anak saya nikahnya tanggal sekian, bulan sekian, hari apa, jamnya pun juga ditentukan di situ. Tahayul dia. Tahayul itu merupakan perbuatan syirik. Percuma dia sholat kalau seperti itu. Makanya orang selama dalam hatinya ada kesyirikan, dia tidak bakalan bisa mentauhidkan Allah. Tidak bakalan bisa. Karena hati ini sebagai raja yang menentukan, yang menyuruh itu hati. Hatinya rusak, rusak seluruhnya. Hatinya benar, benar seluruhnya. Makanya hati itu harus dijaga. Belum lagi ada hati yang apa? Yang sakit seperti apa? Sifat-sifat ya manusia itu banyak sekali. Ada yang hasad, ada yang anana, ada yang hanana, ada juga yang syadaqah. Itu sifat hati manusia. Itu ada yang annanah, yang suka mengeluh, mengadu kepada manusia, bukan mengeluh kepada Allah. Itu annanah. Hati-hati itu. Kalau kita mau mengeluh itu jangan kepada manusia, tapi mengeluhlah kepada Allah. Ambil sejadah, gelarkan sejadah, mohon kepada Allah, keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan perkara duniawi misalkan. Datang kepada manusia, kita mengeluh kepada orang itu, tidak dikasih itu apa yang kita keluhkan itu, kecewa kita di situ. Itu annana ya. Dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang namanya penyakit-penyakit hati. Nah, kembali kepada yang tadi, bahwa di antara syarat agar memiliki hati yang mentauhidkan Allah itulah tentu saja hati itu harus sehat dulu. Seperti apa hati yang sehat dulu? Dia yang istiqomah di atas ketaatan, tetap berpegang teguh kepada Allah, dan terhindar dari penyakit TBC ya. Kemudian apa saja hati yang mentauhidkan Allah itu? Banyak sekali, puluhan Pak. Tapi saya cuma menyampaikan dua perkara aja, dua hal aja di sini karena mungkin keterbatasan waktu ya. Yang pertama adalah ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal. Orang ketika ikhlas dalam melakukan suatu perbuatan, suatu amalan, berarti dia telah mentauhidkan Allah. Nah, sekarang kita lihat apa itu ikhlas. Kata Imam Ahmad, dia mengatakan, idza amilta amalan la turidu bihi dunya. Yang namanya ikhlas itu adalah apa yang kamu kerjakan atau amalan yang kamu kerjakan itu tujuannya bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat, untuk Allah. Ya. Wa hadzal ikhlas yuhtaju ila mujahidin nafs, dan ikhlas itu memerlukan apa? Perjuangan. Ikhlas itu merupakan kebutuhan ya yang harus diperjuangkan oleh jiwa seseorang. Ini wajib, Pak. Kita ingin memiliki suatu keikhlasan dalam sebuah amalan, kalau tidak ada usaha tidak bakalan bisa. Caranya seperti apa? Ya kita harus banyak menuntut ilmu. Tanpa ilmu tidak bisa di situ. Kadang-kadang begini, kita mungkin di awal ikhlas, tapi suatu ketika keluar tuh ya, ini dulu nih kalau bukan saya yang bangun tidak bakalan seperti ini, nggak bakalan jadi ini masjid. Nih kalau nggak saya biayain nih orang ini mungkin sekarang sudah jadi bajingan misalkan. Ada yang seperti itu, diungkit-ungkit lagi masa-masa lalunya itu. Hati-hati dengan keikhlasan. Dan memang itu penyakit manusia.
Sifat manusia itu ada yang disebut dengan sifat anania. Kalau tadi kan anana, ini anania, merasa keakuan. Kalau bukan saya nggak bakalan begini nih orang ini. Nah itu anania. Apa itu? Ujub. Ada kesombongan. Ya. Sedangkan kesombongan itu merupakan dosa yang paling pertama dilakukan oleh makhluk Allah, diantaranya adalah iblis. Jadi makhluk yang pertama kali berbuat dosa itu adalah iblis. Apa dosanya? Dia berbuat sombong. Makanya kalau ada orang itu yang sombong, berarti dia punya sifat iblis. Dan sombong ini merupakan dosa yang sangat besar, ya. Itulah, ya. Jadi ikhlas sebuah amalan yang ketika dia mengajak itu tujuannya bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Kemudian asas keikhlasan, ya. Nah, asas keikhlasan itu sama dengan niat. Artinya seseorang bisa dikatakan, ya, amalnya itu bisa ikhlas kalau niatnya jelas. Nah, di sini istilahnya itu ada dua hal. Yang pertama ada yang dimaksud dengan niyatul a'mal. Artinya apa? Niyatul a'mal itu adalah hendaknya ketika melakukan suatu amal, seseorang menentukan niatnya terlebih dahulu untuk membedakan antara satu jenis perbuatan dengan perbuatan yang lainnya. Jangan sampai campur aduk. Karena kata Rasulullah, innamal a'malu binniyah wa innamal balikul mri'in ma nawa, kata Rasulullah. Kita datang dari rumah, ya, berangkat dari rumah ke mana? Mau ke pengajian. Niatnya apa? Ingin mendapatkan ilmu. Insya Allah ilmu yang akan dia dapatkan. Datang ke pengajian niatnya apa? Mau cari calon istri misalkan yang belum menikah nih. Ya datang ke situ dia apa? Ya paling nengok-nengok, cari calonnya di situ. Ya tergantung kepada niatnya. Makanya niat itu maknanya al-qasdu, bermaksud. Ya, bermaksud dia di situ. Nah, sedangkan ada juga yang disebut dengan niatul ma'mul alahu. Maksudnya adalah hendaknya ketika beramal tidak memiliki tujuan lain kecuali dalam rangka mencari keridhaan Allah, mengharap pahala, ya. Saya berbuat seperti ini hanya satu tujuan saja, di antaranya adalah Allah. Makanya niatul amal menyengaja melakukan suatu amalan, ya, dan niatul ma'mul lahu yang memaksudkan amal itu untuk tujuan tertentu. Jadi harus jelas. Harus jelas. Jangan sampai karena manusia. Kita datang ke sini, saya tidak enaklah sama pengurus masjid. Nah, berarti karena siapa? Pengurus masjid. Kita diundang oleh tetangga kita. Wah, saya kalau nggak datang nih nggak enak sama tetangga saya. Tidak boleh seperti itu. Kalau orang punya hati yang sehat, mau tetangganya yang ngundang, mau orang lain yang ngundang, karena dia tuh tahu hatinya sehat dan itu merupakan sebuah perintah Allah dan Rasulnya, dia akan hadir. Jangan gara-gara nggak enak sama si fulan, kalau saya nggak datang gimana nanti. Jangan seperti itu. Sama halnya dengan mencari ilmu. Kita datang ke sini karena apa? Jangan karena manusia. Kita mencari ilmu, datang di sini mendengarkan kajian-kajian keilmuan karena ini perintah Allah, bukan perintah yang lainnya. Kita datang ke sini menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi asas keikhlasan itu adalah adanya di niat. Penting. Fokuskan niat itu liwajhillah, hanya mutlak untuk wajah Allah semata. Niatnya benar, belum tentu dia diterima oleh Allah kalau kaifiatnya tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Niatnya tidak benar, tapi kaifiatnya benar, itu pun juga tidak diterima oleh Allah. Kan ada tuh, ada dalam prinsip ibadah itu cuma dua, ada niat, ada kaifiat. Antara niat dengan kaifiat itu harus
selaras di situ. Jomplang salah satu tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak tadi saya bilang, niatnya benar, kaifiatnya salah, dan diterima sama Allah. Niatnya tidak benar, kaifiatnya itu misalkan benar, tidak diterima juga sama Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara dua hal ini harus sejajar, setara di situ. Niatnya karena Allah, perbuatannya harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Itu asas keikhlasannya. Nah, Umar bin Khattab ya, lewat tadi. Nah, kita masuk kepada yang lainnya ya, terkait dengan kiat-kiat meraih keikhlasan. Apa saja kiat-kiatnya itu? Pertama adalah perbanyak doa. Doa ini Pak merupakan senjata yang paling ampuh. Orang kalau banyak berdoa kepada Allah, Allah pun juga senang sama kita. Semakin kita banyak merengek sama Allah, Allah semakin senang sama kita. Kenapa kita harus berdoa kepada Allah? Karena Allah itu yang telah membolak-balikan diri kita sesuai dengan kehendaknya. Kita bisa saja sekarang istiqomah, besok belum tentu. Kita bisa saja sekarang masih dapat hidayah, besok belum tentu Pak. Makanya bantu dengan doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Hai yang membolak-balikan hati, ya tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Berdoa kita di situ. Dan doa ini jangankan kita Pak, para nabi dan rasul saja selalu berdoa kepada Allah, minta keistiqomahan, minta supaya hatinya bertauhid. Itu para nabi Pak seperti itu. Dan doa itu tidak ada batasnya. Berdoa itu pun juga jangan hanya untuk memikirkan diri sendiri. Berdoa untuk diri kita, berdoa untuk orang tua kita, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk teman-teman kita, berdoa untuk saudara-saudara kita semuslim. Doakan mereka semua. Dan ini salah satu perbuatan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul Allah. Nabi itu Pak kalau berdoa, pertama untuk dirinya, yang kedua untuk keluarganya, yang ketiga untuk umatnya, al-ahya wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Kita pun juga harus seperti itu. Doakan ya. Nah, kemudian kenapa kita berdoa di situ? Karena kita itu dituntut oleh Allah untuk selalu memohon perlindungan kepadanya, karena dia itu zat ya, yang di tangannya itu ada hidayah. Kenapa kita berdoa minta hidayah? Ihdinas siratal mustaqim. Karena tidak ada orang yang bisa menggaransi hidayah kita, tidak ada. Kita menyimpang dari hidayah Allah, udah lepas sudah. Makanya hidayah itu ada 5 macam. Ya, 1 harus kita cari, yang 4 gratis dari Allah. Apa saja? Pertama, ada yang disebut dengan hidayatul-din, hidayah agama. Itu pemberian Allah. Kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini masih beragama Islam. Kita dilahirkan dari orang tua kita yang beragama Islam. Tapi ingat, Islam itu bukan agama keturunan. Ingat, orang banyak, oh ini Islam keturunan. Nggak ada itu Pak Islam keturunan. Ya, Islam itu merupakan hidayah. Tidak sedikit sekarang orang ketika dia lahir dari keluarga muslim, udah besar dia kafir misalkan. Tidak sedikit sekarang orang lahir dari orang tuanya yang kafir, tapi ketika dia dewasa dia memeluk Islam. Kenapa? Karena pada intinya, pada prinsipnya, seluruh manusia yang lahir di muka bumi ini, dari perut siapapun itu orangnya, mau kafir atau siapapun itu orangnya, dia sudah dalam keadaan muslim. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fitrah ini kata Ibnu Abbas, dia menjelaskan ya, ad-dinul Islam. Jadi setiap bayi yang terlahir ke muka bumi ini, dia sudah dalam keadaan muslim, illa man abawai, kecuali orang tuanya saja.
mau diyahudikan atau dinasranikan tuh orang itu, ya. Tidak ada dimuslimkan. Kenapa? Karena dia sudah muslim. Itu hidayatul din. Ada hidayatul akli, hidayah akal. Manusia itu makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya. Allah anugerahkan akal kepada kita. Bersyukurlah di situ. Ada hidayatul hawas, ya, insting, ya, perasa, ya. Bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kita masih memiliki perasa, ya, perasaan, ada kasih sayang kita di situ dan sebagainya. Ada hidayatul wisdan, ya, insting kita itu masih bagus, ya, masih punya sifat apa? Kasih sayang sama yang lain. Nah, ada yang terakhir itu adalah hidayah taufik. Hidayah taufik ini adalah hidayah yang harus kita cari, ya. Dan hidayah taufik itu adalah seseorang dalam melakukan suatu perbuatan yang membuat Allah itu ridho. Jadi kalau kita berbuat suatu perbuatan, buatlah perbuatan itu yang membuat Allah ridho. Itulah hidayah taufik. Nah, kayak sekarang nih, insya Allah ini hidayah taufik, kita lagi mencari, Pak. Kenapa? Insya Allah Allah ridho apa yang kita perbuat saat ini. Itulah, ya. Jadi mohon perlindungan kepada Allah, karena di tangan Allah lah hidayah berada. Ya, kita mungkin sudah banyak Pak baca sejarah bagaimana itu orang tua Nabi, bagaimana paman Nabi yang sehari-harinya bersama Nabi, tapi dia mati dalam kekafiran. Abu Thalib kurang apa coba lihat, ya. Hari-hari dia yang menjadi pelindung Nabi, ya, dari berbagai macam intimidasi orang-orang Quraisy saat itu, tapi dia mati dalam keadaan kafir kepada Allah. Sampai dia minta kepada Allah, kan gitu. Langsung Allah balas apa? Ya, ai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah. Engkau itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tidak bisa, kata Allah. Tapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai. Ya, singkat saja, ya, sudah waktunya ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Umar bin Khattab ini selalu dia berdoa kepada Allah. Supaya apa? Berdoa agar diberikan keikhlasan. Allahumma ij'al amali kullaha salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Ini doa dari Umar bin Khattab. Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku sebagai amal yang soleh. Nah ini Pak, kita kalau habis sholat itu jangan cuma berzikir saja. Berdoalah kepada Allah, ya Allah terimalah ibadah kami ini. Karena tidak ada yang mampu untuk mendeteksi apakah amal kita ini, sholat kita ini diterima atau tidak. Tidak ada yang mampu mendeteksi. Makanya kita berdoa kepada Allah. Diterima atau tidaknya itu Allah yang menentukan. Makanya bersyukurlah orang ketika datang ke masjid ada harapan, kita tidak khusyuk sholat kita, tapi yang lain pada khusyuk, imamnya pada khusyuk, insya Allah kita dapat khusyuknya di situ. Itu manfaat kalau kita itu berjamaah di masjid. Minta kita diterima ibadah kita oleh Allah, ya. Kemudian waj'alhu liwajhika khalisan, ikhlas karena mengharap wajahmu, ya Allah. Seperti apa? Wa ma umiru illa liya'budu mukhlishina lahuddin. Ya, berdoa kepada Allah di situ. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an, ya. Dan janganlah jadikan di dalam amalku bagian untuk siapapun. Maksudnya apa? Jangan sampai dalam beramal itu ada karena manusia. Orang kalau sudah beribadah karena manusia namanya riya. Orang yang riya itu adalah orang yang mendustakan hari kiamat, kata Allah. Ya. Di Quran kan ada ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau Muhammad siapa orang yang mendustakan hari kiamat? Di antaranya apa? Allazina hum yura'un wa yamna'unan ma'un. Mereka riya dalam beramal karena manusia di situ. Nah, sekarang kita masuk kepada kiat-kiatnya, ya. Kiat-kiat dalam
Yang tadi kiat yang kedua nih. Kiat yang kedua adalah menyembunyikan amal. Ini kiat dalam mencapai keikhlasan atau mencari keikhlasan agar kita ikhlas. Sembunyikan amal kita. Jangan sampai diketahui oleh orang lain. Kalau sudah menyembunyikan amal itu banyak sekali amalnya. Amal kita sholat, dalam bersedekah, dalam qiyamul lail, dalam berbuat kebaikan yang lainnya, sembunyikan. Ya. Nah, seperti apa? Dalam hadis itu sebutkan sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ya. Artinya apa? Ada 7 golongan manusia nanti yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Salah satunya apa? Wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Ya. Artinya apa? Janganlah itu beramal ya untuk diingat. Janganlah kalian itu melakukan suatu amalan dalam hal ini apa? Seseorang ketika dia bersedekah, ya, dia sembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya itu tidak diketahui oleh tangan kanannya, atau sebaliknya di situ tidak tahu tuh tangan kirinya itu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Sama kata kayak dulu Pak. Ini terkait dengan amalan hati manusia. Ibnu Abbas itu kalau dia sholat, itu ya, dia sampai tidak tahu siapa yang ada samping kiri kanannya itu, saking dia khusyuknya. Dan dia senantiasa menyembunyikan amal perbuatan. Kayak Abu Bakar Siddiq, ketika itu dia selalu bersedekah, ya. Ketika Umar mau bersedekah, tiba-tiba udah ada yang ngasih sesuatu pada orang itu. Nah, siapa dia? Penasaran tuh Umar, diintip dia suatu ketika, dia ngintip siapa sih orang itu. Setiap saya mau berbuat itu selalu didahului oleh orang lain. Ternyata Abu Bakar Siddiq. Masya Allah Pak. Dia datang ke situ, dia kasih sampai orang itu tidak tahu di situ. Nah, jangan sampai ketika dia beramal itu ingin cari popularitas. Ya, banyak orang sekarang kan begitu, beramal karena apa? Ya, karena pencitraan, hati-hati itu, ya, dan lain sebagainya, ya. Yang ketiga adalah melihat amal orang soleh yang berada di atasmu. Nah, ini dalam apa? Dalam hal berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita boleh iri terhadap perbuatan yang baik, tapi jangan iri dalam perkara duniawi. Seperti apa? Nah, kita tuh melihat seseorang hebat, ilmunya tinggi, ibadahnya rajin. Kita pingin banget seperti orang itu. Kita baca sejarah para ulama-ulama dulu seperti apa perjuangannya, kita ingin seperti mereka. Itu diperbolehkan kita kepada yang memang urusan dunia, urusan ukhrawi. Tapi dalam perkara urusan duniawi tidak boleh seperti itu. Jangan lihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, kata Rasulullah. Lihat orang yang ada di bawah kalian. Ini dalam perkara urusan duniawi. Urusan ukhrawi, orang yang ada di atas kita. Nah, kemudian yang keempat adalah menganggap remeh amal. Artinya apa di sini? Menganggap remeh amal itu maksudnya adalah ketika seseorang melakukan suatu amalan yang remeh-temeh, yang dia itu merasa takut kepada Allah kalau amal itu tidak diterima. Makanya apapun yang diperbuatnya itu dia harus yakin kepada Allah bahwa amal saya itu akan diterima, dan dasari ketakutan di situ. Nah, kemudian yang kelima adalah khawatir amal tidak diterima. Nah, ini nih, orang kalau sudah ingin mendapatkan keikhlasan, dia akan selalu berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa agar seluruh amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ini anggap saja itu agak banyak di antara orang ini ya yang jarang berdoa seperti itu. Dulu ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Ketika itu dia ketika masuk ke Masjid Nabawi, dia menangis. Ketika dia menangis, terdengar tuh oleh Rasulullah SAW dari rumahnya itu, dan Nabi itu melihat dari jendelanya, siapa nih orang ini? Ketika dia melihat di situ, Nabi pun juga masuk ke dalam masjid,
ternyata ada Salman yang sedang mengeluh kepada Allah, mengadu kepada Allah. Apa keluhannya? Ada 3 yang dia keluhkan, yang dia minta kepada Allah. Yang pertama, ya Allah, aku menangis pada hari ini karena aku takut kalau amalku ini tidak diterima oleh Engkau. Makanya dia menangis. Ya Allah, aku menang. Kedua, ya Allah, aku menangis pada hari ini karena aku takut kalau keluargaku nanti itu ya tidak bisa aku pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Dia takut kalau nanti anaknya, istrinya yang jadi tanggungan nuntut terhadap dirinya. Dia takut sama Allah. Yang ketiga, keluhannya itu, ya Allah, aku menangis kepada Engkau karena aku takut kalau selama ini aku memakan harta milik orang lain. Nah, maka aku mohon kepada Allah, ya, aku mohon kepadamu ya Allah agar dihindarkan dari perkara subhat dan perkara yang haram. Nah ini Pak, itu keluhan Salman Al-Farisi seperti itu. Maka kita harus khawatir kalau amal yang kita kerjakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus betul-betul banyak berdoa. Nah, kemudian yang ketujuh ya, sadar bahwa manusia itu bukan pemilik surga dan neraka. Ini kadang-kadang kita beramal ini gini Pak. Ini kebiasaan manusia. Mentang-mentang kita mungkin sudah rajin sholat, ya, udah ada anggapan ini siapa merupakan tiket surga. Itu belum tentu seperti itu. Dan kadang-kadang juga kita kalau melihat orang lain kok dia ini nggak rajin sholatnya, ini sholat sunnahnya, misalkan dia nggak rajin puasanya. Siapa tahu dia walaupun tidak rajin puasa sunnah, tapi dia rajin bersedekah. Orang ini rajin bersedekah misalkan, ya. Nah, tapi siapa tahu dia pun juga tuh rajin dalam qiyamul lailnya. Kadang-kadang kan kita seperti itu, suka ada bersuudzon kepada orang. Orang ini mungkin nggak kelihatan sholat sunnahnya, tapi dia rajin di hal-hal yang lainnya. Itu bagus Pak. Karena Rasulullah dengan Siti Aisyah saja itu memang berbeda. Kalau Aisyah itu Pak memang kalau dari segi mungkin untuk sholat malamnya itu nggak seperti Rasulullah. Tapi dia rajin dalam perkara duhanya. Jadi ada kelebihan plus minus di situ. Itulah manusia. Seperti kita di sini ada yang rajin thalabul ilmi, ya mungkin ya rajin thalabul ilmi ya, tapi nggak rajin untuk puasanya. Ada yang seperti itu. Tapi jangan sampai kita memicingkan kepada orang itu. Tapi tetap kita doakan orang itu supaya istiqomah, walaupun cuma satu perkara saja. Jadi itu terkait dengan sadar bahwa manusia itu bukanlah pemilik surga dan neraka. Jadi jangan gara-gara sholat, gara-gara berzikir gitu ya, itu sudah mendapatkan surga. Namun ada juga orang ketika sholat itu hanya apa? Tujuannya dunia. Dia baca Quran tujuannya dunia. Ini bahaya. Makanya nanti di hari kiamat ada orang yang ahli sholat, ahli puasa, tapi masuk neraka. Ketika ditanya, dia bertanya sama Allah, ya Allah, kenapa kau itu masuk dalam neraka? Ya, bukankah aku ini dulu tuh ahli sholat? Ya betul, engkau itu memang ahli sholat, tapi tujuannya untuk dunia. Engkau dulu tuh seorang qori, tapi tujuannya untuk dunia. Dan aku sudah penuhi kebutuhan engkau di dunia. Nah sekarang kau masuk dalam neraka, gitu kata Allah. Makanya yang tadi itu niat yang paling menentukan sekali di situ. Nah, yang selanjutnya, yang kedua ya. Yang kedua ini terkait dengan sabar. Tadi ikhlas dalam beramal, sekarang sabar. Jadi hati yang mentauhidkan itu adalah sabar dalam hal cobaan. Nah, secara bahasa sabar itu al-habsu, itu menahan diri. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dia mengatakan sabar itu meneguhkan diri dari menjalankan ketaatan kepada Allah, menahannya dari perbuatan maksiat kepada Allah, serta menjaganya dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah. Nah ini Pak, takdir itu ada takdir yang menyenangkan, ada takdir yang tidak menyenangkan. Ketika seseorang ditakdirkan dengan takdir yang menyenangkan, berarti dia itu harus bersyukur kepada Allah. Takdirnya bagus. Tapi untuk menjalani betapa syukur itu memang berat, perlu kesabaran. Contoh gini, Allah takdirkan kita menjadi orang yang banyak duitnya atau dikasih jabatan nih sama Allah.
Nah, kita bersyukur kepada Allah. Nah, bagaimana caranya untuk bersyukur itu? Nah, ada cara-cara tertentu yang harus dijalani penuh dengan kesabaran di situ. Adapun kalau takdirnya itu takdir yang mungkin ya menghinakan, tidak membahagiakan, berarti kita harus bersabar. Sabar di situ ya. Maka ini penting ya terkait dengan takdir Allah. Kita di sini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita harus betul-betul memahami dari mana sabar itu sendiri. Yang kedua, ada macam-macam sabar. Nah, macam-macam sabar itu yang pertama bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini yang paling banyak ujiannya. Udah tahu riba itu haram, tapi banyak yang melakukan perkara itu. Udah tahu gibah itu dilarang, tapi tetap banyak orang yang gibah, yang gosip. Kita tidak sabar untuk menahan di situ. Bersabar dalam rangka menahan kemaksiatan kepada Allah itu merupakan bentuk sedekah kita kepada Allah. Dapat pahala apa di situ, ya. Nah, yang ketiga, bersabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang dialaminya berupa berbagai hal yang menyakitkan dan gangguan yang timbul dari luar kekuasaan manusia ataupun yang berasal dari manusia. Apa yang dimaksud di luar kekuasaan manusia? Seperti apa? Gempa bumi, banjir, tsunami. Nah itu kita bersabar. Nah, kalau berasal dari orang lain ya difitnahlah, dicaci maki dan lain sebagainya. Banyak sekali bentuknya di sini ya. Nah, kiat agar tetap sabar. Yang pertama, menyadari bahwa semuanya telah ditakdirkan Allah. Ini kiat-kiatnya. Kita harus menyadari bahwasanya kehidupan kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, ma asaba min musibatin illa min qablu fi kitabin min qablu an nabraha. Jadi apapun yang menimpa terhadap kalian itu sudah tertulis sebelum Allah menciptakan kalian. Kata Rasul itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan kalian itu sudah tertulis takdirnya dia di situ. Maka apapun yang kita terima, sabar di situ ya. Kemudian yang kedua adalah mengoreksi dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Ini penting nih, introspeksi diri di situ ya. Kita koreksi di situ. Karena kata Allah, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Jadi apapun yang mungkin menimpa terhadap kita berupa ujian ya, berupa berbagai macam bala yang menimpa terhadap kita kembalikan kepada diri kita. Oh, mungkin saya masih banyak dosa. Ini akibat perbuatan saya, perbuatan dosa saya jauh dari Allah, berpaling dari Allah, dan mungkin juga perbuatan kita yang sesama manusia. Makanya kita harus koreksi terhadap dosa-dosa kita ya. Dan yang ketiga adalah mengingat pahala yang Allah janjikan. Ingat, innama yuwaffas sabirun ya, sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan dipenuhi pahala mereka dengan tidak ada hitungannya. Saking besarnya pahala orang yang sabar. Makanya nanti itu ada dua golongan Pak, yang hisabnya cepat sekali. Ada orang-orang miskin, ada orang-orang yang ahli musibah, tetapi dia bersabar. Cepat sekali itu. Sampai banyak orang yang ngiri, ya Allah kalau begitu tolong kembalikan kami ke dunia dan jadikan dan ujilah kami agar kami bisa bersabar sehingga kami bisa beri hisab dengan cara cepat sekali. Nah, makanya bersyukurlah kepada Allah kalau kita sering diuji. Kenapa? Karena Allah ingin mengetahui kualitas kita di situ, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah keutamaan sabar menghadapi cobaan. Nah, ini sudah ada di sini. Kata Rasulullah SAW itu di antara keutamaannya itu adalah Allah akan menghilangkan kesalahan-kesalahannya sebagaimana api menghilangkan kotoran emas dan perak. Yang kedua, orang yang sabar itu mendapatkan pujian dari Allah. Di antaranya adalah orang-orang yang tentu saja akan meraih ketakwaan. Artinya kita sabar dalam cobaan, insya Allah hati kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila menyita waktu yang panjang. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan ini ada manfaatnya. Baru 2
kita bicara terkait dengan hati yang mentauhidkan Allah. Mudah-mudahan ada umur, ada kesempatan akan kita lakukan kembali. Allahu a'lam bishawab.